warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong ujian kinerja PPG Jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Rina Hasana. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 4 Ciamis, Jawa Barat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 2 di LMTK Universitas Pasundan Bandung. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMP Negeri 4 Ciamis. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 8G dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi, struktur, dan kebahasaan teks berita. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Nah, manfaat untuk pembelajaran hari ini yang pertama, menambah wawasan di berbagai bidang. Kemudian berguna sebagai referensi. Yang bisa mengetahui struktur dan kebahasaan dalam teks berita. Intinya, kalau dalam manfaat teks berita itu bisa menambah wawasan dari berbagai bidang. Berbagai bidang politik, ya kan, hiburan dan lain-lain. Ya. Ini salah satu varian daerah dari Indonesia, tapi berbagai macam. Jadi punya lalu nanti mampu menelaah kebahasaan teks berita. Yang terakhir, mampu menyimpulkan secara keseluruhan mengenai teks berita. Siap? Ibu kasih waktu 2 menit untuk melakukan literasi. Silakan membaca apa saja. Intinya yang disampaikan itu apa? Harus tetap menjaga kelestarian. Harus menjaga kelestarian hutan. Hutan itu surah atau terbakar ya? Karena siapa? Manusia. Manusia. Berarti kan bisa juga rusak alam itu karena ulah manusia. Selanjutnya kita ke prikes ya. Siap. Boleh ya? Saya bisa mengubah karakter ya sesuai dengan yang diinginkan.
tubuh dan ekor berita. Siapa yang pertama, kedua, dan ketiga? Oke, ambil yang pertama Naila dan ketiga Maya. Podium. Pertama, ketiga dulu Maya. Selamat Maya. Ready enggak? Siapa nih? Siapa pertama? Siapa pertama nih? Ada sana nih. Buka buku paketnya di bab 1 ya. Jadi teks berita itu di atas sudah menyampaikan informasi pokoknya. Kepala, tubuh, ekor, berarti di struktur kepala dan tubuh itu sudah memberikan informasi yang sifatnya pokok atau penting. Lalu badan atau tubuh berita biasanya di bagian tengah yang hanya mengendalikan unsur mengapa. Dalam bahasa Inggrisnya apa mengapa? Why. Biasanya mengapa ada di bagian tubuh berita. Proses terjadinya peristiwa. Di akhir ekor berita. Berarti kalau unsur mengapa ada di bagian struktur tubuh. Unsur apa ada di bagian struktur kepala. Begitu ya. Dan untuk kepala berita biasanya bervariasi. Di awal bisa menggunakan unsur apa atau bisa menggunakan unsur kapan atau di mana. Ya. Diawali dengan hal apapun tapi tidak diawali dengan unsur yang ini karena ini berada di tubuh berita. Seperti itu. Kebiasaan itu nomor 2 ya. Untuk kebiasaan ada 2. Ada penggunaan konjungsi bahwa, ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, yang ini ada di pretest tadi ya. Yang pertama, sisa awan panas liburan ini mengakibatkan letusan sekunder hingga menimbulkan kepulan asap. Terlebih di sepanjang aliran sungai ini terdapat banyak material vulkanik Semeru yang suhunya panas. Banjir tak hanya menimbun jembatan limpas. Satu rumah warga bernama Jari, 45 tahun, juga terendam material banjir. Warga setempat baru mengevakuasi barang-barang. Sementara itu dari rekaman CCTV BPBD Kabupaten Lumajang pada Selasa kemarin, Gunung Semeru juga mengeluarkan guguran lava pijar yang mengarah ke kawasan Besuk Kobokan. Hingga kini Gunung Semeru masih berstatus level 4 atau awas. Petugas mengimbau pada warga untuk tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sejauh 17 km serta waspada potensi awan panas guguran lava dan lahan di sekitar sungai yang berhulu dari Gunung Semeru. Nurhadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur. Tadi apa yang dibahas di berita tersebut? Banjir lahar di Gunung Semeru. Tadi siapa ya yang menjadi korban banjir Gunung Semeru? Warga sekitar. Bagaimana keadaannya? Rumahnya rusak. Rumahnya rusak ya. Karena apa? Karena kenapa bisa rusak seperti itu? Banjirnya kenapa? Karena mengandung lava dari Gunung Semeru. Ini APBD di mana nanti kalian menentukan struktur. Ada 3 struktur, nanti kalian tentukan. Ditentukannya menyesuaikan dengan video yang tadi ditayangkan. Ibu juga akan baca teksnya nanti, ada teksnya, itu nanti ada teksnya. Kalian bisa baca kembali ya. Yang pertama, kepala berita di bagian teksnya mana, ya. Kemudian tubuh berita teksnya di bagian mana, dan ekor berita di bagian mana, ya. Lalu nanti temukan kata konjungsi bahwa. Apakah ada di sini? Kalau ada, tulis di bagian berapa, ya. Lalu nanti diakhiri dengan kesimpulan. Ini menurut pendapat kelompok masing-masing, ya. Secara keseluruhan dari materi atau video oleh secara keseluruhan, ya. Simpulkan dan menanggapi. Siap semua? Ada yang tanyakan? Tidak. Baik. Ibu kasih waktu 20 menit untuk pengerjaan APBD. Dimulai dari sekarang. Silakan. Menemukan kepala berita di bagian mana? Bagian awal. Lu mau tanya di bagian awal ini menggunakan unsur apa? Apa?
Selain apa ada lagi? Kapan? Kalau unsur kapan berarti jawabannya yang mana? Kapan itu waktu ya? Sore, siang. Web di mana web? Nah, kan berarti menggunakan unsur berita udah ketemu. Tuh, masih proses ya. Silahkan. Bahasa jangan lupa ya. Temukan. Di bagian mana? Bagian awal. Di bagian awal menggunakan unsur apa? Paragraf pertama menggunakan unsur apa? Selain apa ada lagi? Berarti menggunakan unsur di. Nah, berarti ada unsur ya. Ada apa dan di. Kalau berita sudah proses. Silahkan. Terus ya jawabannya di paragraf ini termasuk kepala. Ya, menggunakan unsur apa? 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 Apa itu bahasa Inggrisnya apa? What? Wah. Terus jawabannya apa? Unsur di mana? Semen. Desa, Tugu, Sari, Kecamatan, Candi. Oh, berarti ada dua unsur yaitu unsur apa dan Gimana? berita. Di bagian tengah di bagian mana? Di paragraf keberapa? Tiga. Apakah mengandung unsur mengapa? Coba. Ini yang menjelaskan. Ya, berarti termasuk unsur mengapa dalam tubuh bergerak. Nah, kebiasaan sekalian. Temu nggak ada? Ibu tadi menerangkan apa? Kebiasaannya. Konjungsi. Coba baca dari sini. Bapak. Tenang aja. Ibu Lina. Nah, untuk jawaban ini di mana? Di bawah. Bukan. Ini termasuk kebiasaan. Ya kan sih? Ini. Nah, di sini. Ya. Di desa Tubulsari, Kecamatan Candi. Waktunya. Nah. 22. Iya, simpan di sini jawabannya. Penjelasannya tuh ada di sini. Simpan. Kamu lihat. Di sini tambahkan. Ya. Terus mau lihat tinggal ini. Di paragraf berapa? Berapa? Nah, sekalian aja kebiasaannya. Tadi menggunakan bahasa yang seperti apa? Nah, kan berarti simpan di paragraf sekian, yaitu contohnya ucapannya dia tidak kalimat simpan di sini. Nah, terus tadi menggunakan kebiasaan apa lagi? Keterangan dan mana bang? Waktu, tempat. Nah, di sini tempat lebih lengkapnya di sini ada desa. Jadi satu lagi menggunakan kebiasaan waktu dan tempat sih saya. Waktu dan tempat. Waktu keterangan atau menggunakan keterangan waktu dan tempat. Nanti untuk kesimpulan secara keseluruhan nanti bisa langsung diisi di sana. Di sini so, kesimpulannya. Nah, kesimpulannya. Secara keseluruhan bagaimana Irma? Iya. Iya, siapa pendapat kelompok masing-masing? Di bawah. Lalu paragraf ke-7 menggunakan kebahasaan keterangan
Waktu dan tempat. Apa waktu dan tempat? Waktu. Nah, tempat. Tempat. Di mana tempat? Desa. Desa. Nah, tulis ya. Ini di paragraf berapa? Paragraf 1 dan 3. Contohnya ambil kutipannya, enggak, jangan semua ya. Oke. Strukturnya apa aja? Kepala, badan, ekor. Nah, itu secara kesimpulan kan menyampaikan itu. Gunakan bahasa sendiri. Siap. Jangan ragu-ragu beresume. Itu pasti nanti. Tapi menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan santun. Terus, kamu tidak mampu. Hari ini saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di Gunung Semeru kembali pengawasan lahan ini. Penjelasannya mengapa kepala berita yang ini karena paragraf tersebut memuat informasi yang penting dan dapat dimulai dengan kata apa. Dan selanjutnya narasi berita akan dijelaskan oleh rekan saya Saskia. Berita banjir ini membawa materi berkali sisa awal yang mengakibatkan keputusan bersumber hingga pemilihan aliran besar karena dapat menjelaskan apa mengapa dan menyebabkan seiring satu lawas berakhir tertinggi di Pulau Jawa itu masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas jauh 15 km di arah tenggara atau sepanjang aliran sungai di hulu dari gunung. Penjelasan karena memuat informasi yang tidak terlalu penting kata bahwa terdapat di paragraf 7 dan 8 kata kondisi waktu dan tempat di paragraf 1 dan 3. Di sini terdapat 2 foto gunung. Di sini terdapat foto Gunung Semeru yang sebelumnya belum terjadi banjir, dan di bawahnya terdapat foto Gunung Semeru yang telah menjadi banjir. Cepat sekali, tapi saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Di bagian mana yang terdapat pada konjungsi bawah? Terima kasih untuk pertanyaannya, akan dijawab oleh saya. Jadi konjungsi bawah terdapat di paragraf 7, yaitu ini bahwa Gunung Semeru dalam sifat aktivitas level 3 dan juga berada di paragraf ke-8, yaitu bahwa Pemkab bersama Satgas Penanganan Bencana juga akan melakukan antisipasi. Terima kasih tepuk tangan semuanya kelompok 3. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas sejauh 17 km di arah tenggara atau sepanjang aliran sungai yang berhulu dari Gunung Semeru. Jadi mengetahui tentang bagian kepala berita, umum berita, ekor berita, konjungsi bawah, dan konjungsi waktu tempat. Bagiannya ini adalah warga sedang mengevakuasi kejadian tempat banjir lahar. Terus itu warga sedang apa? Bergotong royong Untuk apa? untuk mengevakuasi. Berarti ini gambar yang memang sudah terjadi. Banyak banyak yang roboh dan rusak. Jadi dari kelompok 4 mohon lanjutkan pertanyaan. Paragraf pertama menggunakan unsur apa? Terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab. Ya. Di paragraf pertama, gunakan unsur apa?
jawabannya sudah jelas. Tepuk tangan untuk menanyakan kejadian dan mengingat tempat yang menjadi tempat suatu kejadian. Hingga saat ini PUMBG masih menyarankan bahwa Gunung Semeru dalam tingkat aktivitas level 3 atau status awas. Dari kelompok 1. Teman-teman, hasil diskusi kalian bagus sekali, tapi ada sedikit pertanyaan dari saya. Di bagian kebahasaan, untuk kata mengunci waktu dan tempat berada di paragraf mana dan sebutkan kalimatnya. contohnya ya. Sore ini yang parah, banjir ini mulai kemarin, banjir terus kemarin kas dibuka untuk 3 hari. Hujannya kepada Jatim Selasa tanggal 6 bulan 12 tahun lebih. Bagus. Tempat ya. Tempat di desa Bugosari, Kecamatan Candipuro. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan. Kami akan mempresentasikan tentang tempat kerja banjir lahar Semeru di Gunung Jembatan dengan satu gunung intensitas tinggi Gunung Semeru kembali mengeluarkan banjir lahar dingin. Lahar dingin itu menerjang sejumlah daerah area masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas sejauh 17 km di arah tenggara atau sepanjang aliran sungai yang berhulu dari Gunung Semeru. Dapat pada paragraf yang banyak. Ini kami akan menjelaskan dari gambar tersebut. Gambar ini menjelaskan bahwa banjir disebabkan hujan deras. Air hujan kemudian mengawasi endapan yang berada di puncak Gunung Semeru dan turun melalui beberapa daerah aliran sungai. Banjir lahar akibat hujan di puncak Gunung Semeru ini terekam seismograf pos amplitudo maksimal 43 mm selama 12.180 detik. Banjir lahar dingin membawa material kayu dan batu-batu ukuran kecil hingga sedang. Akses jalan sempat tertutup karena lahar dingin yang meluap. Baik, bagus sekali penjelasannya. Tangan. Apa yang disimpulkan di video yang ditanyakan? Baik. Silakan. Terima kasih Dimas telah memberikan pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Kesimpulan dari video tadi adalah kita harus lebih berwaspada dan selalu meminta perlindungan kepada Allah karena maut bencana rezeki jodoh tidak ada yang tahu. Jika ada teman kita yang terkena bencana, kita harus ikut berpartisipasi dalam bencana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan diskusi kami. Paragraf yang berisi akibat dari intensitas tinggi Gunung Semeru kembali mengeluarkan banjir lahar dingin. Lahar dingin kali ini banjir lahar hanya diakibatkan lepas di desa Bugosari, Kecamatan Candipuro. Ada satu rumah milik warga bernama masih ada titik yang potensinya jika ada hujan sedikit menurunkan lahar dingin. Diskusi bahwa paragraf 1 jembatan di Pas Desa Bugosari, Kecamatan Candipuro. Paragraf ketiga Selasa tanggal 6 bulan 12 2022 menyambung keterangan waktu dan tempat. Kita yang dipelajari tentang teks banjir lahar di Gunung Semeru yang menyebabkan banyak kerusakan. Nah, dampak banjir lahar Semeru. Sini ada rumah dan mobil yang terendam banjir lahar Gunung Semeru. Lalu gambar yang kedua. Di sini juga sama ada rumah yang terkena dampak banjir lahar Gunung Semeru.
berisi informasi penting yang sekiranya dapat bervariasi. Ya, dan terima kasih. Mohon maaf ya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Secara keseluruhan, berarti dalam teks berita strukturnya ada 3 ya. Kepala, tubuh, dan kepala. Lalu kebahasaan, menggunakan kebahasaan berapa? Ada 2. Konjungsi, ada satu lagi terhormat. Refleksi nih, semuanya perhatikan. Refleksi, setelah kalian menonton video tadi, refleksinya untuk tes berita depannya kalian akan melakukan apa lagi? Menelaah struktur dalam bentuk teks berita yang lain. Menambah wawasan karena berita itu tidak sekedar bencana, tapi ada apa aja? Politik, kriminal, ya kriminal, waspada ya, dan lain-lain. Ya, berarti berita suatu informasi yang sangat beragam. Berarti untuk kalian sebagai seorang pengajar ya, berarti harus bisa menambah wawasan yang lebih banyak lagi. Satu hari harus berusaha mendapatkan 1 pengetahuan. Ya, berarti